Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Anda, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Kita kelas tolong dipimpin doanya ya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Doa bersama. Oke, Anda, siapa yang tidak hadir hari ini? Nisa dan Alif. Nisa, bagaimana kabarnya? Sakit. Sakit? Berapa hari Nisa sakit? Satu hari. Oh, baru 1 hari Nisa? Iya. Oke, mudah-mudahan Nisa cepat sembuh dan cepat bergabung kembali bersama kita di sekolah ya. Amin. Alif, bagaimana kabarnya? Sakit. Ya, mudah-mudahan kita doakan saja buat teman kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan mereka cepat sembuh dan cepat bergabung bersama kita. Dan bagi teman-teman yang sempat hadir di Lokal E2 ini, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar. Nah, seperti yang Bapak katakan minggu yang lalu, bahwa kita akan membahas sebuah materi yang judulnya Stop Bullying di Sekolah. Kemudian di dalam materi kita nantinya ada beberapa hal yang akan Bapak jelaskan. Tetapi sebelum Bapak menjelaskan materi ini, Bapak akan memberikan satu buah ice breaking untuk kalian semuanya agar proses pembelajaran kita nantinya, karena hari ini sudah siang ya, Bapak sangat maklumi bagaimana keadaan kalian, bagaimana stamina kalian hari ini. Jadi agar lebih semangat, ayo kita coba ice breaking dulu, yaitu namanya tepuk anti bullying. Terutama untuk melakukan tepuk anti bullying ini, Bapak sebutkan tepuk anti bullying, kemudian tepuk 3 kali. Setelah itu no bully, tepuk 3 kali. Kemudian tidak mencaci, tepuk 3 kali. Tidak menghina, tepuk 3 kali. Menghargai, tepuk 3 kali. Menghormati, berprestasi, yes. Bisa kita mulai? Bisa. Bisa fokus? Bisa. Oke, ayo berdiri. Oh, tidak menghina atau tidak mencaci? Kita hilangkan tidak menghina ya. Oke, sebelum kita mulai, dari untuk kita. Bapak mulai dari Bapak dulu ya. Tepuk anti bully. No bullying. Tidak mencaci. Menghargai. Menghormati. Berprestasi. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan. Anda, tujuan Bapak mendirikan materi ini agar kalian tahu apa itu bully, bagaimana jenis-jenis bully, kemudian bagaimana dampaknya untuk bagi korban, dan setelah itu bagaimana cara pencegahannya. Itu yang akan kita bahas pada siang hari ini. Kemudian anak-anak, oh ya,
kalian siap untuk memulai materi? Siap. Oke. Stop anti bully di sekolah. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu bully, coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu? Coba idea. Perundungan atau bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dan disengaja untuk menyakiti, merendahkan atau mendominasi orang lain. Bagus, berikan aplaus. Apa lagi? Ya, coba Raisa, bagaimana pula pendapatnya? Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dianggap lebih hebat. Perilaku ini bisa berupa kekerasan verbal, fisik, atau sosial dilakukan secara berkelompok. Iya, sangat bagus sekali. Ada yang lain yang berani untuk berpendapat? Coba kita. Bullying adalah tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang dilakukan berulang kali dan memiliki tujuan untuk menyakiti, merendahkan atau mendominasi orang lain secara emosional, fisik, dan mental. Iya, bagus. Oke, apa yang disampaikan oleh Aidil, Raisa, kita bahwa benar perundungan itu, bully itu merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Itu pengertian bully. Bisa dipahami? Bisa. Jenis-jenis bullying. Yang pertama jenisnya kontak fisik langsung. Yang kedua kontak verbal langsung. Yang ketiga perilaku non verbal langsung. Yang keempat perilaku non verbal tidak langsung. Kemudian yang kelima cyberbullying. Yang keenam pelecehan seksual. Itulah jenis-jenis bullying. Jenis yang pertama, coba sebelum Bapak jelaskan pengertiannya, siapa yang bisa berpendapat terlebih dahulu? Bully kontak fisik secara langsung kira-kira apa? Coba, Raisa. Kontak fisik langsung adalah bullying yang dilakukan secara fisik, biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti luka, contoh memukul, menendang, mencubit. Oke, satu kata. Laura. Laura ya, sangat. Perundungan fisik dilakukan dengan kekerasan fisik seperti menonjok, mendorong, memukul, menendang, dan menggigit atau menjamkan. Bagus. Bahwa apa yang dikatakan Marisa, apa yang dikatakan Aura tadi, bahwa benar kontak fisik langsung itu seperti tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, atau mencubit, kemudian mencakar bisa juga itu secara langsung. Yang pokoknya secara langsung itu yang dikatakan bully kontak fisik langsung. Nah, dari penjelasan Bapak ini bisa dipahami jenis yang pertama? Bisa. Yang kedua, kontak verbal langsung. Apalah maksudnya gitu? Ayo, coba. Kontak verbal langsung seperti julukan nama, celaan, fitnah, merendahkan, dan mencaci maki. Oke, satu pendapat. Ada yang lain? Aidil. Perundungan verbal yaitu perundungan yang dilakukan secara langsung atau verbal
dalam bentuk perkataan yang diucapkan. Contohnya mengolok-olok, mengejek, mengancam, menuduh, dan menentang. Oke, sangat sudah sekali. Tadi Yola menunjuk Beruntung verbal seperti melibatkan penggunaan kata-kata kasar, ejekan, ancaman, menyebarkan rumor, gosip, pengucilan atau penyebaran informasi palsu, dan merusak reputasi korban. Iya, itu dia. Bagus. Dengan satu Risa, Nita, Aidil, Yola, bahwa kontak verbal langsung itu bisa dengan seperti tindakan mengancam, mempermalukan, kemudian merendahkan, bisa juga memberikan panggilan nama gitu. Panggilan nama ya. Ada nggak orang kejadian di sini? Nama dirubah-ubah gitu. Nah, ya mudah-mudahan lokal ini setelah Bapak memberikan materi ini akan terjauh dari yang namanya bully secara langsung. Kemudian seperti yang dikatakan kita tadi, mencela Pak, mengejek, kemudian memaki, kemudian yang dikatakan Risa menyebarkan gosip gitu. Itulah yang dikatakan kontak verbal langsung. Kira-kira bisa dipahami itu? Iya. Jadi yang ketiga, kira-kira apa itu maksudnya? Coba, siapa yang berani berpendapat? Perilaku jenis bully, oke? Yola ya. Perilaku non-verbal langsung dilakukan dengan cara mengabaikan, tidak mengikutsertakan, menyebarkan rumor atau gosip dan meminta orang lain untuk menyakiti. Satu pendapat, bagus. Yang pertama, tindakan melihat dengan sinis. Coba siapa yang bisa mempraktekkan bagaimana sih bentuk wajah sinis itu gitu? Apakah kalian setuju bahwa itu sinis? Tidak ya. Jadi itu apa namanya? Merendahkan. Oh, merendahkan. Jadi itu wajah sinis bagaimana bentuknya? Setuju? Tidak lagi. Wajah sinis bagaimana lagi? Itu yang dikatakan sinis ya. Kemudian menjulurkan lidah. Nah, biasanya bully menjulurkan lidah ini sering terjadi pada anak SD gitu. Kalau anak SMA mungkin jarang. Kemudian menampilkan ekspresi muka yang merendahkan. Bagaimana bentuknya itu? Pak. Coba perhatikan kita. Coba. Iya, betul kan? Kemudian ya setelah merendahkan ada namanya mengejek. Kalau mengejek bisa dengan kata-kata ya. Kemudian mengancam. Itu yang dikatakan perilaku non-verbal langsung. Bisa dipahami? Bisa. Kanada. Inilah jenis bully yang telah Bapak jelaskan, kira-kira bisa nggak dipahami? Bisa. Nah, ini dampaknya bagi korban. Coba si Nada bacakan dampak korban dari psikologisnya ya. Kemudian dampak dari sosial. Silakan dibacakan. Lalu menarik diri, dua dari percaya diri, tiga lebih objektif kepada teman dan keluarga. Itu dampak secara sosial. Dampak di sekolah bagaimana pula? Coba MZ Niko. Dampak bagi korban sekolah, satu penurunan prestasi akademik, dua rendahnya tingkat kehadiran, tiga perilaku bermasalah di sekolah. Oke, berikan aplaus. Nah, inilah dari dampak perilaku bully. Ya, kemudian cara yang berikutnya itu bagaimana menghindari diri dari pelaku bully. Ada 5. Yang pertama, yang sikap tenang.
Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, gimana? Oke, bagus. Yang terakhir? Bapak lihat, kalian sudah cukup paham dalam materi ini ya. Oke, setelah slide ini ada sebuah video yang ingin Bapak tayangkan. Nanti Bapak bentuk dan kelompok. Nah, dari video tersebut silakan kalian amati, kemudian nanti Bapak lanjutkan LKPD, silakan diisi. Silakan kalian berdiskusi berkelompok, kemudian nanti dipresentasikan. Siap? Sebelum kita menonton video, langkah lebih bagusnya Bapak bagilah kelompoknya terlebih dahulu ya. Coba menghitung dari 1 sampai 5 dari sini dulu. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. jadi ada berapa kelompoknya? Ada 5. Aku SD SMA. Setiap hari aku merasa kangen berangkat sekolah. Teman-teman di sekolah itu selalu mengunjungiku, menemani bercerita sambil bercerita. Mereka mendengar keras dan hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku ikut berbelit mengenai mereka. Hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Aku selalu melakukan apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat dukungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku lakukan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semua yang membuat aku seperti ini menjadi anak yang bandel dan malas. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah. Dan selalu bertanya kenapa aku menjadi seperti ini. Di sosial media pun mereka menghinaku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Sudah jelas videonya? Baik, Bapak bagikan LKPD ini. Nanti silakan kalian isi setiap pertanyaannya. Contoh, kelompok 1 silakan isi pertanyaan yang nomor 1. Begitu ya seterusnya. Kelompok 2, kelompok 5. Silakan diskusikan, nanti kita presentasikan ke depan. Yang nomor 1 silakan untuk nomor 1 ya.
perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Silakan kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian. Hasil, silakan perwakilan satu orang per kelompok untuk ke depan. Silakan sampaikan hasil diskusinya. Yang pertama itu pengertian bullying. Bullying adalah tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang dilakukan berulang dan memiliki tujuan untuk menyakiti, merendahkan, dan mendominasi orang lain secara emosional, fisik, dan mental. Setuju? Setuju. Oke, berikan. Nomor 2. Jika terjadi bully, apa yang akan kamu lakukan? Melaporkan kepada guru BK, walas, mungkin adalah perempuan di sekolah agar perilaku bully tersebut disanksi dan Oke, apakah yang lain sependapat dengan kelompok 2 ini? Sepakat? Berikan. Lanjut, kelompok 3 silakan sampaikan hasil presentasinya. Yang ketiga, tuliskan dampak atau efek dari bullying. Yang pertama, terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Yang kedua, tertekan psikisnya atau kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lain. Yang ketiga, pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Dan yang terakhir, terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Bagaimana? Yang lain setuju? Setuju. Berikan. Lanjut, kelompok. Yang keempat, bagaimana menurut kelompok Anda cara mencegah bullying? Yang pertama, tenang. Yang kedua, abaikan. Yang ketiga, kumpulkan bukti. Keempat, laporkan. Dan kelima, sortir. Bagaimana? Setuju? Oke. Berikan. Lanjut. Yang kelima yaitu apa saja jenis bullying. Yang pertama yaitu kontak fisik langsung, yang kedua kontak verbal langsung, yang ketiga perilaku non verbal langsung, yang keempat perilaku non verbal tidak langsung, yang kelima bullying, enam pelecehan seksual. Oke. Setuju? Ya. Itulah rangkaian dari materi kita hari ini, yaitu stop bully di sekolah. Nah, setelah kalian mendapatkan materi pelayanan klasikal ini, bagaimana perasaan kalian? Coba, siapa yang berani? Senang. Senang. Bagaimana lagi? Senang juga. Terus, yang lain? Oh, senang dan ya. Dan kira-kira pemahaman kalian bagaimana? Coba simpulkan. Coba. Siapa yang berani berpendapat? Ayo kita, silakan kita simpulkan. Dari materi yang Bapak sampaikan pada hari ini, kami dapat menyimpulkan bahwa bullying itu sangat berbahaya. Salah satu dampaknya yaitu gangguan mental, penurunan kepercayaan diri, sulit bergaul, gejala psikomatis, isolasi sosial, gangguan tidur, dan prestasi akademik menurun. Maka dari itu jangan sesekali melakukan bullying karena bullying tersebut dapat menghancurkan masa depan seseorang. Oke, bagus. Karena telah disimpulkan, Bapak ingin mengevaluasi hasil layanan bimbingan klasikal ini. Silakan kalian isi pernyataan atau pertanyaan yang Bapak bagikan ini. Ini lewat ini. Sudah selesai? Kalau sudah, silakan dikumpulkan kembali. Sudah ya? Oke. Yang di belakang ada kendala? Tidak?
Sebelah sini ada kendala? Oh, tidak. Oke, setelah selesai kalian jawab evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal pada siang hari ini. Berarti selesai juga materi kita ya. Untuk minggu depan materi kita yaitu tentang bagaimana cara menghindari narkoba. Itu materi. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, terlebih dahulu Bapak minta kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya dulu. Karena sudah selesai berdoa, terakhir pula lah pertemuan kita hari ini. Saya maaf kalau salah kata dalam menyampaikan materi layanan KCK ini, Bapak mohon maaf. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.